kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen. Ini sebenarnya sebenarnya Korea atau Holland? Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita makan lagi. Oh, makan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, anak-anak Mama, Mama Ira, sama Teh Gika, senang banget hari ini. Ini mohon maaf kalau agak bising ya, karena kebetulan kami baru saja landing di Korea, ya. Di Incheon. Nah, di Bandara Incheon. Bandara Incheon, sebelah kanannya Bintaro gitu. Iya. Korea apa Korea ini? Gak apa-apa, kita mimpi dulu berada di Korea. Intinya sore ini kita mau senang-senang, mau makan masakan instannya Korea. Ya nggak sih? Apa namanya, ramen? Khas Korea, ramen. Ya. Oke, ramen. Coba, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enak nggak? Oh, belum ya? Belum. Ini instannya aja udah dahsyat ya. Apalagi Katanya ini instan yang paling enak. Jadi saya coba ini nih dulu. Kita nih ibu-ibu yang butuh relaksasi, butuh istirahat. Karena kemarin sudah kerja, terus udah gitu lanjut sama kerjaan-kerjaan yang lain, pengen tarik napas, oke? Biasanya lupa saya tarik napas. Subscribe dulu sekarang. Maira. Yes. Oh, ada yang bilang lu manajerin Mama Ira yang nggak bisa diam itu gimana stamina yang itu dia aja loh stamina-nya. Kamu sebagai manajer saya, kamu bilang apa? Riut. Alhamdulillah. Ya tapi disyukurin aja sih. Loh iya, kita syukuri. Kita bersyukur masih banyak ya. Orang-orang, sahabat-sahabat, teman-teman kerabat yang seusia dengan kita, ya di atas kepala 5, yang mungkin juga kurang beruntung nasibnya, ya, atau juga mengalami sakit, ya, di usia yang masih kategori muda, ya. Iyalah 50 awal, ya. 40 akhir, 50 awal. Itu kita suka sedih gitu kalau kebayang sahabat-sahabat, teman-teman gitu ya, adik-adik kelas misalnya kalau ketemu pas lagi reunian, aduh Ra, lu kok happy banget sih, lu stamina lu gimana? Terus ada rasa malah bercandain, iya soalnya baterai gua ada 24 biji. Ini kalau dicabut 8, iya kalau dicabut 8 masih oke gitu, masih tetap nyala gitu. Terus caranya gimana bisa tetap seperti ini? Iya di charge belakangnya. Mereka nggak tahu aja. Oh ya. Mama Ira kayak Tesla, jadi ada kabelnya dicolok. Nah, ini khusus untuk ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu, para anak-anak mama, perempuan-perempuan muda di luar sana. Ingat, kita itu perlu menjaga kesehatan tidak hanya pada saat usia kita sekarang. Tapi kita harus mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelumnya. Ya, terutama buat semuanya, ya, para perempuan hebat di luar sana yang aktif berkarya, sibuk sejak usia muda. Ingat, kita boleh bekerja. Kita boleh punya target dalam hidup ini, kita boleh punya mimpi gitu ya. Tapi boleh punya mimpi kalau kita sendiri tidak tahu tolak ukur bagaimana kekuatan kita, kemampuan kita, itu bisa bablas ya. Contohnya Mama Ira juga sama, saya bekerja sejak usia saya baru tingkat 1 ya, kuliah saya udah mulai kerja ya, sambil kerja apa segala macam. Beda ini ya, kalau saya berkarir itu dari tahun 76, tapi kalau saya mulai bekerja di kantoran itu tahun 87. Saya ingat banget. Antara kegiatan menyanyi, syuting film, belajar di sekolah, kuliah, terus saya juga harus kerja, itu kan bukan hal yang mudah ya, dan ini bisa terjadi pada siapa saja. Kalau saya nggak pandai-pandai ya membawa diri saya, menjaga kesehatan saya, pola hidup saya dibenahi sejak dini, ada kemungkinan saya tidak seperti sekarang. Kan sudah tahu semuanya ya, hobi saya itu nyetir kan, mau nyetir mobil, mau nyetir motor. Misalnya nih, ambil contoh, saya ini hobinya nyetir. Kalau saya nggak nyetir atau saya disetirin orang, itu rasanya gimana gitu? Ya, yang ngaku deh, ngaku. Beda. Beda. Ya kan Bapak Ibu ya, semua anak-anak kamu coba lihat.
Kalau kita udah biasa nyetir terus kita disetirin orang, kita mau duduk di depan apa duduk di belakang sama aja, kaki kita ikutan ngerem, iya kan? Nah iya makanya. Nah, apalagi mama udah biasa bawa mobil, kenal mobil sejak usia di bawah 12 tahun. Jadi kalau sekarang tiba-tiba mama tuh merasa bahwa saya masih mampu tapi saya tidak boleh lagi bawa kendaraan, misalnya anak-anak saya ngelarang, apa nggak buka saya langsung ini, iya kan? Pasti uring-uringan, malah jadi penyakit. Kamu calling laler barusan nggak ikut syuting pak, ya kan? Subscribe dulu. Kita kan tahu badan kita. Yes. Kita tuh tahu persis apa yang diperlukan oleh tubuh kita. Alarm berbunyi, Mama Ira tidur yang banyak. Alarm berbunyi, Mama Ira stop makan ini. Mama Ira harus ini. Jadi udah ada yang mengingatkan automatically. Kenapa? Karena kita polanya sudah jelas, sudah ada pada tempatnya, ya. Nah, terutama untuk kesehatan nih, Kik. Usia kita. Coba sekarang ngacung, tunjuk jari. Siapa yang belum pernah mengeluh sakit ini itu? Coba yang 55 tahun ke atas coba. Ayo. Ada nggak? Nggak ada. Pasti nggak ada aja keluhan dari tangan yang sakit, jari jemari, ya kan? Kok Bang Rata ini mungkin asam urat atau lutut misalnya kayak saya dulu, ya kan? Atau sekarang juga udah mendingan sih dibandingkan dulu, tapi dulu tuh jauh lebih parah. Selain overweight kan dulu kan, sekarang udah agak mendingan dan ini sangat membantu. Apalagi pinggang lah, ya kan? Salah posisi, kecentit. Itu panggilan buat saya nanti kembali. Jadi intinya apa Mama Ira? Periksa selalu kesehatan. Kita boleh bekerja, kita boleh sibuk-sibuk, kita boleh membanggakan diri kita, kita masih sanggup ke sana sini. Bapak Ibu, Ses, anak-anak Mama, ingetin ya, kita saling mengingatkan. Pemeriksaan kesehatan itu penting. Jangan dianggap sepele, ya kan? Diremehin. Jangan diremehin, ya. Karena kalau kita remehin sekali, terus jadi tuman. Tumannya itu jelek, kebiasaan yang jelek. Ya, kalau kita sudah pasti kita tahu badan kita sudah tidak memungkinkan lagi. Kalau kita mengeluh, jangan malu untuk mengeluh. Panggil anak-anak kita. Ya, anak-anak juga itu lihat orang tuanya. Ya, ada apa? Papa Mama adakah kesulitan? Bapak Ibu adakah ada sesuatu yang menunjukkan apa? Ketidakbiasaan. Nah, coba Bapak Ibunya atau kita semua harus punya kesempatan untuk memeriksakan kesehatan. Tapi ada satu kayak aku lihat ya artikel bahwa benar nggak orang-orang Jepang itu hasil risetnya penyakit itu bukan dari makanan, tapi kalau misal kita pakai persen nih, makanan itu cuma 10%, yang sisanya 90% itu adalah pikiran dan pola hidup. Oke, pikiran dan pola hidup. Pernah kita bahas sebelumnya kayak gini. Ingat nggak dulu kan ada beberapa yang pernah saya senggol di episode sebelumnya. Mindset, the way we live. Bagaimana kita menghadapi ujian dalam kehidupan saat ini? Bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan? Ya, selain kita bermohon pada Yang Maha Kuasa untuk diberikan kekuatan lahir batin, punggung kita, pundak kita dikuatkan, adalah kita sebagai manusia menyadari sepenuhnya, ya, keikhlasan kita dibarengi dengan keyakinan kita, gitu. Dan selebihnya adalah prakteknya diaplikasikan dalam kehidupan ini. Benar, kalau 10% adalah berasal dari makanan, 90% adalah way of life, sama selebihnya apa tadi masalah stres, gitu kan? Nah itu yang susah kalau kita nggak bisa kontrol. Caranya gimana? Saya juga pernah membahas banyak cara kita bisa merilis stres. Salah satunya dengan cara sekarang nih, saya nih. Habis ini kita mau kemana nih? Cuci mobil. Cuci mobil. Okay. Jadi Bapak Ibu, semuanya anak-anak Mama, jangan buang waktu percuma. Kita boleh bekerja, tapi ingat kita selalu punya batasan. Oke, terutama yang sudah di atas 50-55. Ya. Jangan berbangga hati. Kalau orang-orang mengatakan, "Wah, kamu hebat bisa melakukan sendiri." Jangan berbangga hati. Kita tidak boleh membuang diri kita sendiri. Bahwa sebetulnya kita pun merasakan lelah. Jawabnya. Ya kan? Ya udah, kalau lelah, stop. Istirahat. Try to find something yang bisa make yourself happy. Make ourselves happy. Apa saja. Ya, tidak boleh tidak mengakui kalau kita sedang sakit atau apa, apalagi dengan keluarga dan anak-anak. Katakan saja pada mereka, jangan diumpetin. Ya. Kalau kita sayang sama keluarga kita ngomong apa adanya sama mereka.
Ya, penting- ini pembelajaran buat kita semua. Iya. Oke? Dan Sehat. sekarang sehat. Bapak Ibu, saya semuanya saya mau makan lagi. Kamsahamnida, terima kasih banyak sudah nonton Ira Mesoparil. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida. Enak kok ya. Sekali-sekali, Bu. Paling seneng kalau ke warung-warung Korea gini banyak sekali idola saya. Tapi mereka nggak mengidolakan saya. Hati-hati loh. Iya, iya. Pegangan. Kalau kita udah punya sakit, turunnya itu harus dipastikan pegangan dan satu persatu. A few moments later. Ujung ke. Bawa payung kita. Cuci mobil Bu Ira, cuci mobil. Aduh. Keramas. Mas, numpang mandi, Mas. Numpang mandi, Mas.